Bagaimana Nabu Hadrah di masjid? Satu, kata ulama, kalau kita tanya nih, mana lebih mulia, Nabi Muhammad apa masjid? Muliaan mana, masjid sama Nabi Muhammad? Nah, jauh tuh, mana-mana. Nabi Muhammad sama masjid, muliaan Nabi Muhammad. Jangan lagi sama masjid, sama Ka'bah aja muliaan Nabi Muhammad. Dunia dan seisinya ini, ya, makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'an syigagi. Lah kalau seandainya kita kagak boleh Nabu Hadrah di masjid karena menghormati masjid, kenapa di hadapan Nabi Muhammad boleh? Padahal Nabi Muhammad lebih sakral daripada masjid. Harusnya kalau di masjid aja nggak boleh, apalagi di hadapan Nabi. Kalau ada orang mengatakan, oh masjid lebih sakral dari Nabi Muhammad, cacat akidahnya. Cacat akidahnya. Satu, Nabi Muhammad lebih mulia daripada masjid, sehingga nabuh di depan Nabi itu udah menjadi hujah bahwa apalagi di masjid yang notabene kesakralannya di bawah Nabi Muhammad. Ini kita taruh di samping dulu nih. Ana mau tanya sama antum. Kira-kira kalau di masjid ini ada orang main hadrah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya, atau misalnya muji Nabi Muhammad, tala'al badru alaina, di masjid, mana lebih kurang enak dilihat, orang main hadrah di masjid apa orang latihan pencak silat di masjid atau latihan pedang di masjid? Kira-kira ngerian mana ngelihatnya, orang latihan silat di masjid apa main hadrah muji Allah di masjid, muji Nabi di masjid? Kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita pasti ngelihat, nanti kok latihan di masjid sih, nggak ada lapangan apa? Jangan kritik dulu. Nabi Muhammad pernah duduk ngelihat orang-orang Habasyah lagi pada latihan di masjid buat jihad di jalan Allah. Latihan pedang, latihan tombak di masjid tuh. Bahkan Siti Aisyah melihat, itu Nabi ngelihat. Nah, apalagi cuma Nabu Hadrah. Otomatis dengan hujah dalil hadis tersebut, pertanyaan, kan kalau ada orang sholat bagaimana? Lah masa Nabi kagak tahu waktunya orang sholat main silat bagaimana? Nah itu di masjid adanya silat yang diizinkan. Kalau kata kita silat lah bela diri begitu ya. Adanya latihan bela diri di masjid yang diizinkan, dilihat takrirnya Nabi Muhammad SAW. Masa iya Nabi kagak tahu ngerti waktunya orang pada sholat latihan silat? Lah kagak lihat-lihat waktunya. Lihat-lihat waktunya. Emang waktunya sholat ya sholat. Masa waktunya sholat pada Nabu Hadrah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tola'al badr, masa begitu? Nah, disambit bisa-bisa. Ada waktunya begitu. Ada orang sholat yang main hadrah kudu berhenti. Apakah setiap ada orang sholat di masjid kemudian apapun selain sholat harus berhenti? Kalau setiap ada orang sholat kegiatan harus berhenti, kata Habib Umar bin Hafid, maka khotib Jumat dikit-dikit berhenti. Alhamdulillah, masuk orang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, berhenti dulu jamaah ya, ada yang tahiyatul masjid. Ntar 2 rakaat, alhamdulillahilladzi la syarika lahu, masuk lagi, berhenti dulu. Lah kagak kelar-kelar tuh Jumat. Begitu. Ngelihat sikonnya. Nah, cuma kita juga main hadrah, tahu waktu, tahu momen. Udah tahu di masjid diadain agenda jadwal, sekarang waktunya maulid di masjid. Ya udah ngerti yang lain berarti. Karena masjid ini fungsinya banyak. Kalau buat ini membuat level orang awam nih keterangan. Kalau buat orang-orang yang punya ilmu nggak cukup hanya ngedenger ini aja. Silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada.